Yeay, masih semangat ya. Sekarang kita bahas ini lagi ya, bagian dari mikrometer sekrup. Nah, kalau adik-adik pernah ke labor, pernah nggak sih ke labor, di labor fisika gitu, atau dilihatkan sama gurunya? Nah, secara visual itu bentuk dari mikrometer sekrup tuh kayak gini ya. Nah, di sini nanti ini bagian-bagiannya. Ini namanya landasan ya, untuk mengapit barangnya gitu. Ya, barang yang mau kita ukur atau benda yang mau kita ukur gitu. Nah, ini rahang tetap, ini skala pada selubung luar, ini rahang geser, dan ini roda pasak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat antara, ini kan kita singkat aja ya, mikrometer sekrup ini kita singkat dengan MS, sedangkan jangka sorong itu kita singkat dengan JS ya. Nah, jangka sorong dan MS. Nah, manakah yang paling teliti? Nah, yang paling teliti itu adalah yang paling itu adalah jangka sorong, ya jangka sorong JS ya. Sorry, bukan. Mikrometer sekrup maksudnya. Nah, mikrometer sekrup paling teliti. Kenapa? Karena ketelitiannya adalah 0,01 mm, lebih kecil daripada jangka sorong. Jangka sorong itu kan 0,01 cm, ya, lebih kecil kan? Nah, jadi karena dia lebih kecil, fungsinya adalah untuk mengukur benda-benda tipis, ya. Benda tipis, misalnya kalian mau mengukur apa benda tipis, misalnya ketebalan uang gitu kan. Ketebalan uang, atau misalnya mengukur kesabaran kalian yang setipis tisu ya. Nah, bisa itu ya. Misalnya mengukur ketebalan tisu. Nah, jadi bisa menggunakan mikrometer sekrup. Nah, kalau kalian kepo gitu ya. Nah, tapi kita kalau mau tahu-tahu memang harus kepo sih. Tapi keponya kepada yang baik ya, jangan kepada aib orang lain gitu. Nah, karena kita udah kenalan tadi kan dengan mikrometer sekrup itu, sekarang kita bahas lagi apa menentukan skala terkecilnya ya. Nah, skala terkecilnya atau disingkat dengan NST juga bisa ya, NST. Nah, jadi nilai skala terkecil gitu. Nah, jadi nilai skala terkecilnya itu, cara menentukan NST dari jangka sorong itu adalah yang pertama ini, nah ini kan ada bagian-bagian kecil gitu kan. Jadi ketika jangka sorong ini diputar, nanti dia akan ketemu di garis yang kecil ini. Nah, di garis yang kecil itu nilainya adalah 0,5 nanti 0,5 mm. Sedangkan nanti ada berarti garis terkecil ini ya. Nah, nanti garis terkecil pada skala utama, nah kan kita udah tahu ya, bagian di sini adalah skala utama, bagian di sini adalah skala nonius terkecil gitu. Nah, jadi nanti di skala nonius ini banyak garisnya, itu ada 50. Ada 50. Nah, berarti di sini banyak banyak garis dari skala nonius. Nah, garis terkecil skala utama itu adalah 0,5 dan skala nonius itu adalah ada 50 garis ya. Nah, nanti dapat hasilnya di sini adalah berarti ini kalau dibagi nanti dapatnya adalah 0, ini satuannya mili ya, 0,01 mm. Nah, itu NST-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menghitung ketelitian atau ketidakpastiannya, itu kita lambangnya delta X ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah setengah dari NST. Nah, berarti setengah dari kali 0,01 mili, yaitu 0,005 mm. Nah, jadi yang apa? Kesalahan yang boleh kita lakukan hanya boleh 0,005 mili. Kalau lebih ya berarti salah pengukuran. Jadi nanti ada beberapa pembelajarannya kita lihat kesalahan dalam pengukuran. Nah, paham ya? Nah, kalau paham, kita akan belajar cara membacanya lagi.